Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Alwi Syihab, salah satu mahasiswa dari Pendidikan Teknologi Informasi di Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya ingin membahas tentang routing statik. Nah, routing statik sendiri adalah jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah, hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Cara kerja routing statik. Cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Kemudian yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Kemudian yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni yang pertama, destination adalah alat tujuan dan network mask yang biasanya diisi dengan 0.0.0.0 slash untuk semua jaringan. Kedua, gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Kemudian yang ketiga, preferensi source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Kemudian yang terakhir, yang keempat, distance 0 sampai 255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Keuntungan menggunakan routing statik: meringankan kinerja prosesor router, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk menspoof dengan tujuan membajak trafik. Kerugian menggunakan routing statik: meringankan kinerja. Kerugian menggunakan routing statik: administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Kemudian selanjutnya adalah sesi percobaan. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar ini, saya sudah membuat sebuah skenario, dan dalam percobaan ini kita mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router, dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut ini. Nah, seperti yang ada di video ini, teman-teman. Nah, untuk yang pertama, ini kan di sini kita kan menggunakan 3 PC. Nah, ini PC 1, kemudian PC 2 dan PC 3. Kemudian pada setiap router ini sudah saya isikan ya teman-teman ya, di router 1 di sini bisa kita lihat mulai dari fast ethernet 0, fast ethernet 1, serial 2 dan serial 3 itu sudah saya isi dengan IP address. Nah, di situ ada 192.168.162, kemudian ada 192.168.1.126 dan seterusnya itu ya teman-teman. Kemudian untuk net masknya bisa kita buka saja ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah,
ini bisa kita lihat di sini sudah saya isi semuanya ya teman-teman ya. Nah, untuk subnet masknya itu fast Ethernet 0-nya 255 dengan ekor 192. Kalau di yang satu ekornya tetap sama ya teman-teman, 192. Nah, kalau yang di serial ini ekornya pakai 0. Nah, yang ini juga. Nah, untuk yang fast Ethernet 4 sama 5 ini masih kita nonaktifkan ya teman-teman, soalnya tidak digunakan seperti itu. Kemudian di router yang kedua dengan IP di fast Ethernet 0-nya dengan ekor 254, kemudian di subnet masknya itu diisi dengan 128. Nah, untuk fast Ethernet satunya ini tidak kita gunakan ya teman-teman. Kemudian di serialnya kita isi dengan 12 dan dengan 23. Kemudian di router yang ketiga kita cuma menggunakan dua fast Ethernet ya. Jadi serialnya kita kosongi di sini, tidak kita gunakan. Nah, mohon maaf, ini untuk serial 2-nya dan serial 3-nya ini tetap kita gunakan. Nah, untuk fast Ethernet 0-nya ini pakai 33 dengan ekor 3. Nah, untuk ininya ekornya sama 3 dan IP-nya 43 ya. Dan untuk subnet masknya semuanya di sini ekornya 0 ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini kan sudah kita hubungkan semuanya ya teman-teman ya. Maka dari itu, karena ini sudah saya rangkai sedemikian rupa, maka harus kita coba apakah simulasi yang saya buat ini benar-benar berjalan sesuai dengan fungsinya atau tidak gitu teman-teman. Kita coba, kita kirimkan Nah, bisa kita lihat ya di sini teman-teman ya. Saya mengirimkan paket dari PC1 ke PC3 dan di sini successful ya teman-teman ya. Jadi ini semuanya itu sudah terhubung dan mungkin bukti simpelnya sudah bisa kita lihat di sini ya. Ini sudah berwarna hijau ya teman-teman. Jadi semuanya ini sudah terkoneksi baik dari server 1, server 2, kemudian dan seluruh perangkat-perangkat yang ada di sini. Seperti itu teman-teman. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.